Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan bertemu lagi di spesial program bersama Onyx Radio di Prime Talk tentunya. Dan bersama saya Uca juga disiarkan langsung melalui live Instagram Onyx Radio 887 FM. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber. Di tengah-tengah studio Onyx sudah ada 3 bintang tamu kita, narasumber yang akan kita ajak ngobrol, dan keseluruhannya adalah pengurus yang baru dilantik ini ya dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Balikpapan. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Kita perkenalan dulu nih ya, karena kata pepatah tak kenal maka tak tahu ya. Biar kita tahu, kenal, akhirnya nanti bisa berhubungan dengan cinta ya. Apalagi di bulan Februari ini. Ya, ini ada 3 narasumber tentunya, dan ketiga-tiganya ini orang yang kalau menurut saya sudah nggak asing sebenarnya, walaupun bukan dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Balikpapan. Yang pertama ada Pak Yudi Sarudin SME. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi semua pendengar. Nah, ini sahabat Onik, beliau juga adalah GM dari Iwok dan Penta ya Pak ya. Ya, betul Ya. sekali. Dan kalau di BPPD apa nih Pak? Badan Promosi Pariwisata Daerah, saya berada di tim penentu kebijakan ya Pak ya. Wah, luar biasa Ya, penentu kebijakan. Anggota tapi. Anggota. Ini saya dari tadi ngomong, ini kan badan promosi ya, sebelum kenalan sama narasumber yang lain. Ini kepalanya mana sih? Badannya doang nih. Iya, jadi Pak Yudi ini adalah anggota tim 9 pengambil kebijakan di Badan Promosi Pariwisata Daerah Balikpapan ya. Berikutnya, ini kita tahu juga beliau GM Plaza Balikpapan, Pak Aris Naryanto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Nah, kalau warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di BPBD apa nih Pak? Saya di Direktur MAIS. Direktur MAIS. Iya. Oh, berarti yang suka meeting beliau nih ya. MAIS ya. Bikin meeting-meeting aja. Bikin meeting-meeting ya. Dan bagian promosi juga ya Pak ya. 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 Nah, di ujung kiri ada Mas Galih Krisna tentunya. Ini beliau owner dan juga CEO dari Onyx Radio. Selamat pagi Mas Galih. Pagi, Ca. Nah, Mas Galih apa nih di Saya BPBD? di BPBD sebagai Wakil Direktur Eksekutif Badan Pelaksana kita Pak ya. Sama. Sang Pak Ari. Iya, wah hampir mirip ya. Oke. Ini baru dilantik beberapa hari yang lalu ya kalau saya nggak salah ya. Hampir 2 mingguan lah. 2 mingguan ya. Ya. 2 mingguan, dan saya mau nanya dulu nih, boleh siapa aja yang menjawab. Ini apa sih tugas dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Balikpapan ini? Pak Yudi mungkin atau Pak Aris silakan. Oke. Badan promosi ini tadi kalau ditanyakan sama badan promosi, kepalanya mana sih sebenarnya badannya? Badan Pak. Ya, jadi kepalanya tuh ada di Dinas Pariwisata DPOP sebenarnya. Ya, DPOP. Jadi DPOP membentuk kemudian badan promosi gunanya untuk membantu pelaksanaan dalam kepariwisataan di Kota Balikpapan. Diharapkan dari badan promosi ini nanti bisa memberi kontribusi dalam hal sinergi dengan pemerintah dan membantu pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi pariwisata di Balikpapan, karena Kota Balikpapan itu memang tidak terlepas dari pariwisata harusnya. Oke. Karena harusnya kita mampu mendorong pariwisata untuk menjadi sumber income atau pendapatan daerah yang cukup tinggi harusnya untuk Ya. Kota Balikpapan. Betul. Nah, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena temanya ini adalah gebrakan baru dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Balikpapan, apalagi baru saja dilantik, fresh tentunya juga. Ini semangatnya masih menggebu-gebu. Ini saya mau nanya simpel saja. Ini menurut bapak-bapak bertiga ini ya, Balikpapan apa sudah masuk kota pariwisata? Karena menurut saya Balikpapan masih belum menjadi tujuan dari orang luar untuk berpariwisata, kecuali untuk kebutuhan kerja, meeting atau dinas. Nah, ini saya mau nanya nih. Oke. Gini. Kota Balikpapan itu memang saat ini kita bisa katakan adalah kota bisnis, Kota bisnis. kota jasa. Ya. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat kita nggak punya tambang di Balikpapan, Ya. Iya kan? Jadi tambangnya itu di luar kota Balikpapan, tapi mereka stay-nya di Balikpapan. Oke. Nah, apakah Balikpapan saat ini sudah menjadi kota wisata atau belum? Ya. Mengarah ke sana harusnya. Mau tidak mau atau tidak siap, kita harus nanti akan mengarah ke sana. Kenapa?
kita lihat ya kunjungan ke Balikpapan ya bisa dicek di hotel, di mana mall apa segala macam ketika apa namanya weekend. Saya tuh beberapa kali ditelepon sama teman-teman dari Jakarta. Ada acara apa di Balikpapan? Kenapa saya susah betul ya cari Tiket. hotel penginapan di Balikpapan Ya. ketika saya ke sana berkunjung di weekend gitu loh. Itu berarti Balikpapan itu menjadi salah satu destinasi kota destinasi. Ya. Cuman apakah nanti keperluannya itu dalam bentuk wisata atau benar-benar pure bisnis? Akhir-akhir ini kalau kita lihat memang lagi maraknya IKN dan mereka tuh semua stay-nya di Balikpapan sehingga memang okupansi hotel dan mall, restoran juga meningkat di Balikpapan. Nah, kalau misalnya mereka sudah mengarah ke sini semua, kemudian kita di kota Balikpapan tidak siap untuk menyambut mereka, karena mereka kebutuhan selain bisnis harusnya sih ada kebutuhan wisata, mau Ya, itu betul. wisata kuliner, wisata Ya, betul. belanja, kemudian wisata alam, wisata kota, apapun lah, ya gitu ya. Nah ini nih yang memang kita harus buat lebih serius lagi. Kalau selama ini kan yang dikenal ya paling wisata kulinernya, Ya. makan kepitingnya paling enak kan Ya, begitu ya. betul. Sementara untuk wisata-wisata lain itu masih belum, termasuk wisata belanja juga masih belum, Oke. gitu ya. Kalau menurut Pak Yudi Belum. masih mengarah ya, masih mengarah. Ya, masih mengarah dan akan mengarah ke kota wisata. Kalau Pak Aris ada pandangan lain, Pak? Iya. Sebetulnya sudah dari berapa tahun yang lalu ya, dari Dinas Pariwisata berapa kali kita juga baru wacana kemudian baru tergarap juga berapa tahun terakhir tempat-tempat wisata, karena terus terang potensi wisata di Kota Balikpapan itu sebetulnya banyak. Ya. Cuman tidak tergarap dengan maksimal. Betul. Belum tergarap dengan maksimal. Ya, yang paling menonjol saat ini Pantai Manggar. Betul. Ya, Pantai Manggar baru dipercantik, kemudian dilengkapi fasilitasnya. Masih banyak potensi-potensi yang lain. Ya. Yang Bako, Mhm. ya daerah baratnya Balikpapan itu juga sebetulnya destinasi yang cukup menarik. Ya. Itu juga belum tergarap dengan maksimal. Desa wisata yang dulu sempat muncul, Ya. kemudian juga sama juga kondisinya belum maksimal juga. Banyak sebetulnya potensi-potensi itu yang sebetulnya bisa kita garap, kita maksimalkan. Artinya itu menjadi daya tarik, salah satu daya tarik untuk orang-orang di luar Balikpapan, bahkan mungkin luar Kalimantan Timur, Kalimantan itu bisa hadir di tempat kita. Di samping itu juga wisata seni budaya juga belum tergarap juga gitu Ya. loh. Nah ini yang sebetulnya sudah terbentuk pada saat ada era Ero ya, Festival Ero yang Ero, Tenggarong ya. Itu kan sebetulnya Balikpapan itu sebetulnya mampu juga karena di sini ada 40 budaya ya, budaya daerah, karena kita mininya Indonesia kan sebetulnya Balikpapan. Itu yang betulnya bisa dieksplor lebih banyak lagi, itu bisa jadi salah satu festival di sini budaya gitu kan, 40 budaya yang ada di Balikpapan. Ya. Itu Mas mungkin yang bisa Oke. Saya mau nanya, nanti bisa dijawab lanjutan, tapi ke Mas Gali selaku Wakil Direktur Eksekutif. Apa sih yang sebenarnya pengen jadi fokus ya? Karena kalau mau dikerjain semua tentunya butuh waktu yang lama nih. Badan Promosi Pariwisata Daerah Balikpapan ini fokusnya kemana sih sebenarnya ini untuk program jangka pendek dan jangka panjangnya? Baik, Cak. Mengenai tadi apakah Balikpapan itu menjadi tempat wisata, sudah menjadi tempat wisata, mungkin dari situ kita akan masuk apa program kerjanya BPPD. Jadi kalau kita ngomong tempat Balikpapan kota wisata, sebenarnya sudah ada 2 ikon yang ada di Balikpapan ya, kota wisata seperti Manggar sama Kebun Sair itu wisata pernak-pernik lah istilahnya, wisata fashion lah istilahnya di situ tuh. Kemudian juga kenapa kita ingin membangun Balikpapan dari sudut wisatanya, karena memang kita ngelihat dari tadi Pak Yudi sampaikan, Pak Aris sampaikan, potensinya sudah ada, Cak. Potensinya itu sudah ada, tapi memang banyak yang belum dieksplor. Di Badan Pariwisata dan Promosi ini kita dibagi 2 divisi ya Pak Yudi ya. Ada penentu kebijakan dan pelaksana kebijakan. Ya. Nah, Pak Yudi sebagai penentu kebijakan, anggota dalam penentu kebijakan, kami sebagai pelaksana. Saya ada Direktur Eksekutifnya Pak Sugianto, kemudian saya sebagai wakilnya Pak Aris, ada juga Pak Majid. Nah, itu semua yang akan menjalankan tugas-tugas dari yang diberikan oleh penentu kebijakan, Cak. Jadi program kedepannya sih sebenarnya kenapa BPPD ini hadir juga, kita pengen meningkatkan citra wisata. Ya.
citra wisata, kemudian wisatawan yang datang itu juga harus kita tingkatkan juga. Kemudian dari dua itu otomatis kan akan berdampak ke kota. Ya. PAD kota meningkat, UCMC-nya makin banyak, kan gitu ya. Ya, amin. Jadi target kami memang dari Badan Promosi ini memang ingin membangun citra dan Ya. itu berkolaborasi dengan DPOP dan sebenarnya dengan dinas lain pun seperti itu. Contohnya misalnya kita mengajukan semua taman. Ya. Taman Balikpapan menjadi kegiatan mingguan untuk Kota Balikpapan yang akhirnya tadi Pak Yudi bilang banyak hotel udah penuh apa segala macam tapi mereka bingung mau kemana. Ya. Nah, dari taman itu kita eksplor, misalnya penampilan tadi Pak Aris bilang budaya. Kita bisa tampilkan budaya-budaya di masing-masing wilayah, misalnya kecamatan barat, utara, selatan, timur, tengah. Semua punya taman-taman yang memang sudah sampai sekarang pun secara fasilitas mulai dibenahi. Contoh Taman BKP sekarang kita udah lihat terang. Ya. Nah, itu akan menjadi masukan-masukan dan ide-ide dan pelaksanaan kita. Tidak juga menutup kemungkinan kita berkolaborasi dengan forum-forum lain seperti Forum Ekraf, HIPMI, Kadin. Karena kita butuh cepat 2002 tadi Pak Yudi di off air tadi sampaikan 2030 itu bakal banyak pergeseran masyarakat ke daerah kota. Nah, mulai sekarang kita udah harus bangun per setiap kecamatan dan itu memang sering dari Onyx Radio pun sering menyampaikan kita harus bangun wisata itu masing-masing di masing-masing kecamatan. Jadi targetnya memang ingin meningkatkan pendapatan daerah, membangun citra pariwisata, Cak, kemudian juga meningkatkan wisman yang hadir ke kota. Lebih ke sana dan berkolaborasi dengan forum-forum lain untuk peningkatan itu semua. Oke. Mudah-mudahan 2030 MotoGP di sini. Ya. Junior tapi junior. Berarti ada dua sirkuit berarti. Ya. Junior aja. Ini menarik nih sebelum kita ngobrolin nanti apa gebrakannya dari BPPD ya atau Badan Promosi Pariwisata Daerah. Saya ke Pak Yudi lagi nih, seru nih obrolannya nih. Jadi tadi bilang memang tingkat okupansi untuk hotel di weekend di Kota Balikpapan ini cukup tinggi. Itu saya rasakan sendiri ya. Saya Pak Aris, Pak Yudi kalau mau check in 2 jam aja untuk ganti baju maksudnya. Itu harus dapat hotel yang mahal dan juga susah nyarinya. Nah, tapi menurut saya saat ini juga tingkat okupansi itu karena kehadiran orang-orang yang di sekitar Kalimantan terbatas gitu. Nah, tantangannya untuk menarik yang dari luar nih, dari Pulau Kalimantan, apalagi ini potensi IKN, ini apa sebenarnya yang harus dibenahi sebenarnya sama pemerintah yang juga mitra pariwisata, termasuk juga warga Kota Balikpapan nih. Tadi obrolannya ada ke situ di background kita ini. Ya, jadi begini sebenarnya. Menarik untuk dikupas ya. Siapa sih sebenarnya yang datang ke Balikpapan itu? Ya. Dan tujuannya mereka tuh kemana? Jadi pertama kalau misalnya kita lihat ya, kalau penerbangan dibuka ya, itu orang yang masuk ke Balikpapan cukup tinggi tuh. Pasti. Nanti kita bisa lihat datanya di Angkasa Pura atau misalnya kita minta nanti data dari Pak Arif. Kebetulan Pak Arif juga tim dari anggota Badan Promosi ya. Nah kita bisa lihat. Nah orang yang dari luar itu tujuan utamanya ke Balikpapan itu pasti bisnis. Ya, betul. Mereka. Nah bisnisnya mungkin bisnisnya di luar kota Balikpapan, tapi mereka stay-nya di Balikpapan. Ya, misalnya ada di Penajam, kemudian ada di Kukar, kemudian ada di Balikpapan, tapi mereka stay-nya di Balikpapan. Stay-nya di Balikpapan. Nah, terus kedua, siapa lagi kira-kira yang berkunjung ke Balikpapan? Orang-orang dari kota-kota di luar dari Balikpapan, misalnya dari Bontang, kemudian dari Samarinda, Grogot, kemudian dari Kukar, Kubar gitu. Mereka ketika liburan mereka juga akan ke Balikpapan. Ya. Apalagi ada akses tol sekarang ya. Betul sekali, mereka ke Balikpapan. Nah, terus orang-orang Balikpapan kemana? Mereka juga staycation di Balikpapan. Oke. Karena mereka, kenapa bisa ngumpulnya di hotel mereka? Karena kita tidak punya destinasi wisata lain yang menjadi alternatif mereka bisa stay. Ya. Gitu loh. Jadi liburan di Balikpapan itu staycation lebih banyak. Coba bisa dicek di hotel-hotel mungkin seperti itu, gitu ya. Nah, dengan kita buatnya program-program wisata destinasi baru nanti ada beberapa tempat misalnya kita buat glamping, ground, kemudian ada tempat wisata yang memang representatif ya. Itu orang akan mengarah ke sana gitu loh. Nah, karena orang-orang sama lah ya pekerja-pekerja seperti kita kalau misalnya kita ada tujuan bisnis ke kota lain, ya katakanlah 20-30% kita meeting selesai pekerjaan, tujuan lainnya karena kita misalnya stay-nya 1 hari atau 2 hari, kita punya waktu berapa jam untuk
waktu bisa mengetahui kota itu, Ya. either itu makan atau misalnya kita kunjungan kemana. Nah, Cari oleh-oleh gitu ada paling nggak. banyak sekali potensi yang di Balikpapan yang memang harusnya bisa memenuhi kebutuhan oleh 3 pelancong tadi atau 3 kunjungan tadi. Ya. Orang yang datang ke sini untuk bisnis, orang di luar Balikpapan yang datang staycation di sini, orang Balikpapan sendiri yang tidak punya alternatif mau liburan kemana, akhirnya staycation di hotel juga. Oke. Kan gitu ya. Ya paling kita staycation di hotel sambil berenang bawa anak-anak kan begitu Ya, modelnya pasti. sekarang. Tapi kalau misalnya kita buka destinasi wisata yang banyak, itu harusnya bagus. Ada contoh menarik yang disampaikan sama Pak Krisna tadi ya. Katakanlah misalnya begini. Aircraft, ekonomi kreatif itu kan bukan hanya sekedar kuliner apa segala macam, tapi Ya. kan ada pemusik, ada apa segala macam. Kalau misalnya itu dibuatkan satu wadah, tempat di taman, kemudian di situ ada kulinernya, ada musik apa segala macam ya, mungkin itu menjadi satu alternatif lagi untuk orang. Oh, stay-nya di sana aja, kita coba liburannya ke sana. Kemudian besoknya kita buka pantai yang memang pantainya bersih, bagus, dan Ya. di situ juga orang-orang yang cukup bagus. Ya, itu juga jadi alternatif. Jadi orang itu tuh nyaman dan mereka tuh stay di Balikpapan selain makanannya enak juga dia stay di kotanya. Kenapa? Karena kota Balikpapan itu terkenal kota nyaman, huni, Betul. enak banget tinggal di Balikpapan. Dan orangnya ramah-ramah. Mirip Bali lah paling enggak ya. Tingkat kriminalitasnya kita jarang lihatnya ya. Mudah-mudahan Bali akan sama selalu begitu. ya, jadi Balikpapan punya potensi yang baik. Ya. Nah, ini menarik. Ini sebenarnya percakapan dan bincang ini nggak bakal cukup 1 jam ya. Nah, karena unek-unek saya juga banyak ini bertanya. Balikpapan punya pantai-pantai yang bagus dan saat ini juga kita lihat ada pebisnis pariwisata yang secara swasta bikin Pak, dan itu juga luar biasa bagusnya. Di Lemaru, ada di Gang Swadaya masuk ke dalam, itu juga bagus. Nah, tapi seperti apa nanti peran BPBD di situ, dan apa ini gebrakan dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Balikpapan yang baru saja dilantik? Nanti kita kembali lagi di Prime Talk bersama Onyx Radio. di mana di masa kepemimpinan saya yang telah menginjak tahun ketiga.
Momoka 2007 sudah main ke sini. Itu Udah lama ya. 2007 acaranya di Samarinda. Good point-nya bahwa kita itu dihadapkan pada Baik, balik lagi di Prime Talk bersama Onyx Radio dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Balikpapan tentunya ada Pak Yudi, Pak Aris dan juga Mas Krisna Gali. Nah, ini kita tadi di luar live juga ngobrol cukup seru ya, dan harapan besar dari BPPD ini kalau saya tadi dari obrolan menjadi kolaborator Bapak-Bapak ini. Karena banyak sekali lembaga, badan-badan juga yang berhubungan dengan pariwisata seperti Ekrab, Kadin itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penggerak lah kolaboratornya, karena kita tahu semua kepentingannya sama tentunya, ingin memajukan Kota Balikpapan, tapi kalau tidak ada yang menggerakkan menjadi inisiatornya juga agak susah nih. Nah, kalau harapan masing-masing deh dari Bapak ini apa sih? Pak Aris dulu nih, dengan tingkat okupansi dan Indonesia memilih Kaltim sebagai IKN ini apa ini pariwisata di Kota Balikpapan, Pak? Harapannya gimana nih, Pak? Ya, semua potensi yang ada mesti kita identifikasi dulu kan, Ya. kita list. Kemudian baru kita masing-masing kekurangannya selama ini seperti apa. Ya. Baru kita bergerak ke sana gitu kan. Karena terus terang kota penyangga ini atau terasnya ibu kota ini cukup besar potensi ke depannya ya. Orang akan seperti Pak Yudi tadi sampaikan bahwa orang akan stay di sini ya sebelum ke ibu kota negara. Betul. Dan ini proses ini akan dimulai pada saat pembangunan. Apalagi dalam waktu dekat Pak Jokowi akan berkemah nih. Ya di titik nol ya istilahnya di sana. Dan itu prosesnya akan terus mulai. Harus kita siapkan dari sekarang. Jangan sampai jadi kita belum siap gitu loh. Nah, ini mesti harus disiapkan dari sekarang, dan semua potensi-potensi yang ada mesti kita identifikasi, kemudian kita maksimalkan. Dan itu akan berpengaruh cukup besar. Itu. Nah, sama sekali apa nih? Baik, Cak. Jadi harapan pertama itu yang memang harus kita lakukan buat kota ini memang berdandan. Berdandan karena waktu terus berjalan, orang banyak datang dari Jakarta, takutnya melihat potensi itu, kita sebagai masyarakat yang di Balikpapan yang pengennya ini menjadi betul-betul sebagai tuan rumah itu ternyata lepas dari ekspektasi kita sendiri, Cak. Jadi kita berdandan, kota berdandan dari hal-hal sederhana ya, Cak ya. Jadi saya sempat kepikiran juga, Bali itu punya kain yang ditaruh di pohon-pohonnya gitu kan ya, Cak ya. Kita kenapa tidak dengan khas batik kita? Kita bisa dengan khas seperti itu. Tapi ya mungkin momen ya, per momen kah. Terus taman tadi, kenapa saya tetap dengan taman? Karena fasilitasnya sudah ada, tinggal dibenahi. Tinggal diisi
apa ya istilahnya ya, tampilan-tampilan atau segala macam, kita bisa buat pameran seni, Cak. Ya. Aircraft punya gedung, Aircraft juga bisa melakukan hal yang sama, Forum Aircraft. Jadi harapan kita, saya juga sebagai di BPPD, kita berkolaborasi, ayo kita bangun bareng-bareng. Mungkin misalnya teman-teman Forum Aircraft punya kegiatan, silakan koordinasi, kita bantu untuk promosi. Teman-teman Asita untuk pariwisatanya, kita akan bantu untuk promosi juga bagaimana step-stepnya. Pak Yudi, Pak Aris, Pak Joko Purwanto sebagai kepalanya, Pak Sugito sebagai sekretaris, Pak Sugianto, itu pengalaman promosinya luar biasa. Ya. Jadi satu event kita keroyokin bareng itu akan lebih besar daripada kita satu event masing-masing kecil-kecil. Ya. Itu juga bisa kita jadikan satu tema, tapi kecil-kecil juga bisa. Jadi sebenarnya kita memang kayak Avenger lah. Satu berapa yang Super kita team, super team. bukan Jadi, superhero tapi super team. super ya. team. Jadi memang kita bangun itu dengan kolaborasi Ya. supaya Balikpapan cepat, karena butuh waktu cepat, Cak. Ya. 2024 saya dapat informasi ya, saya bismillah mudah-mudahan terjadi pertama kali perayaan Dirgahayu RI itu di Kalimantan Timur. Oke. 2024. Itu rencananya Pak Jokowi kemarin, kalau nggak salah yang sampaikan, saya lupa juga siapa. Ya. Oke. Jadi gitu, Cak. Harapannya kita cepat-cepat berdandan, kita benahi semua fasilitas, kita tambahkan, kemudian masuk ke SDM. Ya. Karena switching mental ini perlu. Ya. Kita belum biasa dengan orang luar. Mungkin seperti itu ya, Cak ya. Ya. Ya dulunya melotot, sekarang agak senyum lah. Ya. Harusnya kan gitu. Ya. Gitu sih, Cak. Lebih cepat kita bergerak, cepat kita berdandan, dampaknya juga ke kita juga. Ya. Ini saya agak menjauh dikit nih dari percakapan. Saya pengen nanya simpel aja. Pak Yudi, Pak Haris mungkin jawab. Tadi ada ide dari obrolan-obrolan kita. Ini pariwisata bagusnya di Balikpapan ini disentralisasi kan. Seperti misalnya Manggar atau wilayah timur ini wisata wisata pantai gitu. Tapi pertanyaannya sampai sekarang kenapa nggak ada investor yang berani bangun pantai atau villa di Manggar? Apa Pak kira-kira Pak Yudi? Ayo jawab. Hotel nggak ada di timur loh Pak. Gini ya, kalau misalnya katakanlah saya kembali sedikit mengulas Balikpapan nanti akan seperti apa ketika IKN ini akan dipindahkan ke sini atau IKN ini mulai terbentuk. Balikpapan menjadi apa? Balikpapan harus menjadi kota kolaborasi. Kenapa menjadi kota kolaborasi? Apa yang untuk memenuhi kebutuhan mulai dari infrastruktur sampai kebutuhan pangan untuk orang-orang yang pindah ke sini, ya kan? Apakah sudah tersedia di Balikpapan atau tidak? Nah, untuk orang-orang itu mulai dari konsumsinya, kebutuhan pariwisatanya, apa segala macam, apakah Balikpapan sudah siap atau tidak? Nah, tentu tidak mungkin kita dengan mengharapkan semua yang ada sumber daya alam di Balikpapan. Nah, Balikpapan harus menjadi satu kota kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Kolaborasi dengan daerah seputar Balikpapan, bahkan wilayah atau provinsi di dekat daripada Kalimantan Timur. Nah, gitu loh. Nah, kalau pertanyaannya kemudian menjurus, kenapa selama ini tidak ada investor yang masuk untuk membangun ini, membangun apa segala macam? Sebenarnya ada beberapa orang yang punya ide atau apa segala macam untuk masuk mengelola Manggar apa segala macam. Tapi kan mengelola Manggar itu kan itu punya pemerintah harusnya. Nah, apakah mereka mau? Mereka sebenarnya mau, tapi perhitungannya mereka itu adalah bisnis. Ada berapa orang? Penduduk Balikpapan hanya sekitar ya 700.000 orang. Nah, kalau saya membuat daerah wisata di situ untuk hitung-hitungan 700.000 orang, itu tidak masuk dengan biaya investasi saya. Itu perhitungan untuk orang-orang besar. Nah, terus siapa yang membangun kalau bukan apakah kita memberikan ke mereka untuk membangun perhitungan itu untuk saat ini mereka belum mau. Nanti iya, ketika kapan? Ketika penduduk di Balikpapan ini sudah menginjak pada populasi sekitar sampai 2 juta, baru mereka hidupnya. Nah, terus apakah kita menunggu? Tidak. Badan promosi inilah dan orang-orang Balikpapan yang mulai harus membangun kotanya sendiri. Kita lah orang-orang Balikpapan ini yang harus membangun kota kita sendiri. Dengan apa? Kita membuat daerah wisata, nggak harus resort, nggak harus hotel. Kita buat tempat wisata yang representatif aja. Ya, glam camping lah Pak ya. Glam camping misalnya, terus misalnya pantainya kita tata dengan bagus. Kemarin lumayan bagus tuh ketika Pak Wakil Presiden datang, kemudian mereka minta Pak Wali Kota untuk jogging di Manggar. Itu bagus sebenarnya, cuman itu belum disentuh dengan bagus. Nah, ya siapa yang akan menyentuh kita inilah sebenarnya. Yang menjadi motornya itu adalah Badan Promosi Pariwisata. Dan saya yakin kita pasti bisa melakukan itu. Tinggal kita mau apa tidak. Dan kita diberi ruang apa tidak. Kan itu aja sebenarnya. Nah, ini obrolan kita ini juga bukan hanya jadi PR buat bapak-bapak dan seluruh rekan-rekan yang menjadi
pengurus di kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah Balikpapan. Tapi mudah-mudahan obrolan kita ini jadi semangat juga buat entrepreneur, buat warga Kota Balikpapan sudah bisa lebih aware terhadap kondisi lingkungan kita yang ternyata punya potensi banyak untuk pariwisata. Nah, kita lepas dari itu karena itu akan sangat panjang sekali. Saya mau ngobrol sama Pak Aris ini ada program apa di ulang tahun Balikpapan atau program terdekat nih dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Balikpapan? Oke. Jadi dari BPD Kota Balikpapan ya, setelah dilantik tanggal 3 Februari Ya. 2022 kemarin, salah satu yang menjadi gebrakan pertama adalah Balikpapan Great Sale. Balikpapan Great Sale. Ya, Yes. Balikpapan Great Ya. Sale, ya, BGS tahun 2022. Dan harapannya semua hotel, kemudian mall, restoran bisa berpartisipasi dalam hal ini. Kebetulan saya kebetulan ketua ABPPI, Kaltim, dan saya sudah membuat surat edaran ke semua mall yang ada di Kota Balikpapan untuk menghimbau mengikuti program ini, Program Balikpapan program Great Sale. Jadi selama dimulai dari tanggal 10 Februari Besok. sampai tanggal 10 Maret. 10 Maret, 1 Ya, bulan ya. Ya, kita ada diskon up to 70%. 70%. Ya, harapan gitu. Tapi Tapi 125 Pak sesuai umur. Itu malah mall yang bayar malah itu. ngasih ya Ngasih. pembelinya ya. Up to 70% dan 70%. kita bersamaan ya nanti masing-masing diskon itu kita serahkan ke masing-masing manajemen ya. Hotel juga ada yang bisa sampai 70%, Ya. ada yang ini masing-masing kita ini. Ya. Kalau mall juga kita sudah himbau ke tenan-tenan kami untuk bisa memberikan diskon spesial ya up to 70%. Malah di PSP sama Iwok ya, Iwok Pentacity malah ada grand prize ya Pak ya. Ya, hadiah Ada motor grand, ya. grand prize-nya. Dan itu karena satu kebijakan dari manajemen Iwok dan Pentacity untuk memberikan hadiah yang lebih lagi kan gitu. Dan untuk restoran pun kan nggak mungkin juga 70% gitu loh. Kasihan juga dia. 70%, PPN 15%, Pak. Habis. Itu yang kita sudah share ke semua anggota kami, kemudian di hotel juga sudah. Nah, nanti kita pelaksananya. Oke, jadi ada program Balikpapan Great Sale dari 10 Februari ulang tahun Balikpapan besok ke 125 hingga 10 Maret 2022. Ada yang mau ditambahin Mas Gali? Baik, jadi Balikpapan Great Sale ini memang kerja nyata dan cepat gaspol bilangnya. Karena Pak Rahmat juga selalu mewanti-wanti, ayo kerja, ayo gerak. Karena kita juga malu juga kalau nggak gerak nih. Pak Rahmat udah banyak buat gebrakan baru kayak itu tadi taman itu banyak, terus perubahan jalanan segala macam fasilitas sudah diperbaiki semua. BGS ini di beberapa asosiasi juga kita berkolaborasi ya Pak ya. Ada Asita, ada PHRI, ada Pak Aris PPBI sendiri. ya. Kemudian mall, ada Plaza Balikpapan, Iwok Penta, kemudian hot group dari Palm Tower ya Pak, Palm ya Pak ya. Palm Group juga Astara, hotel-hotel segala macam itu juga melakukan hal yang sama Cak. Hotel-hotel seperti Max One, Platinum, kemudian juga Neo kalau nggak salah juga seperti itu juga melakukan hal yang sama. Jadi ini sebuah komitmen bukan sekedar kita sebagai pengurus BPPD tapi komitmen kita sebagai masyarakat Balikpapan yang ingin membangun kota ini. Ya. Tadi poin kedua yang kita sampaikan apa aja sih tugas-tugasnya, salah satunya meningkatkan Wisman. Ya. Karena promosi up to 70% ini mudah-mudahan bisa menarik Wisman daerah sekitar dulu Balikpapan. Seperti di Samarinda, Penajam, Bontang. Jadi kita memang di situ. Dan mudah-mudahan saya juga berharap Uca kan juga di ketua koordinator Forum Ekraf. Tanggal 10 ketemu 10 Cak. Ya. Mudah-mudahan ada satu event yang berkegiatan untuk Forum Ekraf juga. Ya. Karena di sini potensi menarik orang dari luar itu ada. Karena Badan Promosi sudah melakukan untuk sebagai promosinya, silakan teman-teman lain. Tadi itu kolaborator. Mudah-mudahan HIPMI, Kadin dan lain-lainnya juga mengambil momen yang sama di ulang tahun ini. Gitu sih Cak. Jadi harapan kita
dengan adanya gebrakan awal ini ke depan berikut-berikutnya kita melakukan gebrakan-gebrakan baru, bahkan juga menjalankan program-program yang sudah ada dengan pemerintah, siap berkolaborasi juga dengan masyarakat luas. Oke. Gitu, Cak. Oke, ini menarik ya. Ini bisa jadi program tahunan juga. Terima kasih ini rekan-rekan dari Badan Promosi Pariwisata ya yang menggelar Balikpapan Great Sale. Semoga ini tahun ke tahun makin great ini Pak Yudi ya. Jadi harus. Tidak hanya sentralisasi di mall dan hotel-hotel, juga pusat kuliner, tapi mungkin ada nanti yang disatukan lebih besar lagi, sehingga ini bisa lebih menarik banyak orang, tidak hanya dari sekitar Balikpapan, tapi juga dari luar pulau ini. Ya, tambahan, Cak. Jadi sementara ini hebatnya dari Pak perkumpulan mall, hotel, mereka berjalan dibantu oleh pemerintah dan istilahnya semi mandiri, Cak. Ya. Jadi benar-benar niatnya Bilang aja membantu. mandiri ya. Ini supaya Pak Akso dengar kan, dapat. Gitu, Cak. Jadi Ya, memang kolektif ya Pak. Ya, kita, itu Pak, ya. perlunya ada Pak Yudi, Kolektif. perlunya ada Pak Aris di Itu. sini. Dan Onyx kan kita bantu juga kolektif juga. Iya, iya. Tapi invest terakhir. Oke. Oke, mungkin Pak Yudi ada mau ditambahin nih seputar program Balikpapan Great Sale, dan mungkin ada pemikiran lain nggak nanti untuk promo seperti ini? Ya, saya sih ini ya, saya senang sekali ya dengan semangatnya teman-teman di terutama di tim pelaksana Ya. di Badan Promosi ya, karena sebelumnya tuh Balikpapan Great Sale udah pontang-panting untuk cari sponsor, akhirnya sponsor ada atau tidak ada kita harus tetap jalan, dan itu semangat yang luar biasa menurut saya. Akhirnya kita buat, oke, kalau begitu kita kembalikan ke masing-masing hotel, kita kembali ke masing-masing mall. Nah, untuk melengkapi program di BSB tadi yang disampaikan oleh Pak Aris sebagai ketua Direktur MAIS, saya menyampaikan bahwa di Balikpapan Superblok kemarin kita meeting untuk semua GM unit bisnis dan mereka support semua. Jadi beragam special offering yang dikeluarkan up to 70%, kemudian hadiah undian senilai 125 juta juga akan digelar, dan kemungkinan nanti akan kita direncanakan akan diundi di tanggal 10 Maret, dan kita akan mengundang Badan Promosi juga dari Pak Wali Kota, nanti akan kita undang untuk melakukan pengundian. Mudah-mudahan acara ini bisa menjadi acara tahunan untuk betul, Kota Pak. Balikpapan ya. Ya, betul. Oke, ini kita sudah ke penghujung dari Prime Talk hari ini. Kita masih ada satu sesi penutup, jadi stay tune bersama Badan Promosi Pariwisata Daerah Balikpapan di Prime Talk bersama Onyx Radio. Momoka 2007 sudah main ke sini. Itu Udah lama ya. 2007 acaranya di Samarinda.
Beliau-beliau ini betul-betul memperhatikan kami. Minta kopinya dong buat Mas Rido. Mas Rido juga penggemar kopi ini. Oh boleh. Ini enak banget nih. Kanja kopi. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Rido. Good pointnya bahwa kita itu dihadapkan pada hal-hal kreatif. Beliau-beliau ini betul-betul memperhatikan kami. Ya, kita masih di Prime Talk tentunya bersama Onyx Radio dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Balikpapan. Ini semoga Anda masih mengikuti karena kita sudah masih di sesi terakhir dan tentunya semoga obrolan kita hari ini yang cukup singkat ini bisa jadi motivasi buat warga Kota Balikpapan, pelaku usaha, bisnis dan pariwisata tentunya, terkhusus buat ini Bapak-bapak di BPPD juga ini, semoga jadi semangat juga. Ya mungkin sebagai penutup silakan mau di summary atau ada yang pengen disampaikan. Saya mulai dari Mas Gali karena tadi diawali Pak Yudi. Silakan Mas Gali. Baik, kalau summary saya nggak jago karena tugasnya host sebenarnya. Kenapa kamu lempar ke saya ya? Baik, Cak. Jadi BPPD ini memang ingin membangun sebuah citra untuk kota. Ya. Kota Balikpapan khususnya karena kita juga sudah jelas kita menjadi terasnya Indonesia. Dan tugas kita menjadi berat pada saat kita tidak bisa berkolaborasi. Nah, disinilah poinnya kami juga mengajak teman-teman untuk kita berdiskusi bareng. Bukan untuk masuk bareng ke BPPD ya, karena sudah ada forum masing-masing. Diskusi bareng apa yang harus kita canangkan. Kedepannya kita juga, saya pribadi juga akan mendorong bahwa institut kesenian atau mengenai seni, industri kreatif yang di Balikpapan harus ada juga. Karena itu akan memutar sebuah kesenian-kesenian baru berregenerasi lah, Cak. Ya. Jadi industri kita juga nggak mati. Untuk wisata kita juga berharapnya dengan adanya BPPD kita bisa memberikan pemikiran baru atau ide-ide baru mengenai tempat wisata, destinasi wisata per masing-masing kecamatan dengan kekuatan masing-masing. Ya. Minimal dalam masa periode kami akan memberi sebuah destinasi baru minimal 2. Ya. Minimal 2. Pak Joko Purwanto siap melakukan itu juga. Minimal 2 dalam satu periode. Oke. Dalam periode ini minimal 2 itu benar-benar harus booming. Dan tugas kami memberikan promosi juga konsep kepada pemerintah. Kita diskusi bareng intinya itu. Ya. Kemudian peningkatan PAD dari situ juga. Jadi semua kegiatan-kegiatan kita berusaha untuk ya uang-uang tiket ke Dispenda lebih besar lah. Gitu. Jadi pendapatan daerah dari pariwisata juga akan naik. Gitu. Jadi unsur-unsur itu yang memang kita harus bangun juga di Balikpapan. Oke. Banyak sekali program-program mungkin di next talk show yang memang fokus ke BPPD kita akan banyak kupas juga Cak, gitu Cak. Mungkin Oke. itu dari saya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Pak Aris. Jadi program kami yang berkaitan dengan pariwisata ini tidak melulu bahwa
tidak hanya yang digarap, tapi kita bagaimana poin pertama adalah mendatangkan orang. Ya. Yang dari luar Balikpapan menjadi kenal, kemudian mungkin setiap acara, karena kebetulan saya di Direktur MICE ya. Ya. Jadi kita usahakan acara-acara yang skala nasional, internasional bisa Digelar di sini. terlaksana di Balikpapan, dan ada acara-acara wajib yang kita masukkan di situ, di rundown-nya itu, untuk mendatangi destinasi-destinasi yang ada, Ya. baik destinasi budaya, kuliner, alam yang ada di Balikpapan, sehingga mereka semacam ada memorable gitu ya. Dari begitu datang Balikpapan, oh saya pulang kembali dan bisa mengajak yang tadinya berangkat sendirian menjadi keluarga, kemudian teman-temannya gitu kan. Nah, ternyata di Balikpapan itu ada yang bagus loh ini, ada yang menarik loh, bisa membuat kita merasa nyaman di Balikpapan karena kita sudah masuk kota nyaman ya, masuk kategori kota nyaman, dan itu bisa menjadi salah satu promosi yang efektif itu. Betul. Orang sudah menikmati, kemudian stay di Balikpapan lebih lama dan mendapatkan benefit yang cukup besar. Di samping itu juga program-program kita yang menarik, dan program kita tidak hanya terekspos hanya di lingkungan Kalimantan Timur. Tidak hanya Kalimantan Timur, tapi juga bisa keluar dari Kalimantan. Ya. Karena terus terang daerah-daerah lain kan sudah cukup jauh nih. Nah, makanya kita yang banyak yang terbaru ini, karena berbagai asosiasi yang masuk di kepengurusan Badan Promosi ini, kolaborasinya pasti akan lebih kuat lagi, dan kita bisa mengejar daerah-daerah lain. Itu ke depan, Mas. Nih, betul nih ya. Balikpapan nyaman, karena saya setuju Pak Yudi. Saya tahu orang-orang bilang Balikpapan ini kota mahal, tapi kalau sudah nyaman, mahal nggak ada urusan ya. Betul ya, betul ya. Kenapa? Oh, jadi silakan ditutup nih, apa nih yang mau disampaikan? Oke, summary-nya dari saya mungkin seperti ini. Jadi, mengembangkan pariwisata di perkotaan adalah usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel dan restoran, dan sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi di perkotaan. Pengembangan pariwisata apapun jenis dan namanya memerlukan fungsi pengelolaan yang kreatif dan inovatif, berdasarkan atas perencanaan yang matang, pelaksanaan dengan konsisten dan evaluasi yang terukur dan konstruktif. Pembangunan wisata di kota adalah pembangunan terintegrasi dan holistik yang akan mewujudkan kepuasan semua pihak. Jadi kita harus berkolaborasi untuk kota Balikpapan yang sama-sama kita cintai. Betul, terima kasih dan sukses buat Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Balikpapan. Penutup, jangan lupa saya ingatkan masih lagi ya, ada program Balikpapan Great Sale 10 Februari hingga 10 Maret 2021 dalam rangka juga memeriahkan HUT Kota Balikpapan ke-125. Ya, walaupun di masa pandemi kita tidak ingin rasa kebahagiaan itu berkurang, karena kebahagiaan itu dalam bentuk syukur ya. Mudah-mudahan ini cepat terlambat pandemi. Mungkin ditambahkan nih, kalau di masing-masing mall ada promo apa terakhir nih ya. Seru ini, Cak. Karena mama udah nyiapin uang. Iya. Pak Aris nih, di Plaza Balikpapan ada apa ini, Pak? Plaza Balikpapan ada diskon sampai 80% ada 80%. juga. Absolute Surf itu brand-brand yang cukup terkenal juga, sampai 80% di sana. Kemudian ada kuliner juga, dan kami nanti ada acara-acara juga di sana yang terkait dengan Kota Balikpapan, disupport oleh Onyx lah salah satunya juga, sambil buka rahasia nih. Keroncongan. Jadi musik yang cukup masih update lah untuk telinga kita, bisa memperkenalkan ke generasi muda nih keroncong ini. Karena sebenarnya bisa dinikmati karena bermacam alat musik yang ada di situ digabungkan, kolaborasi menjadi keroncongan gitu. Dan ada tari dan segala macam. Dan nanti rencana besok jam 11 siang kita ada launching Balikpapan Great Sale di Plaza Balikpapan nanti tanggal 10 Maret ya Pak Yudi ya. Closing ada di Iwok Pentas City. Dan itu salah satu rangkaian semua dari HUT Kota, dari Badan Promosi. Dan itu yang tentunya kita nanti akan susulkan juga. Kita bisa lihat di sosmed kita promo-promosi apa yang akan terangkai di situ selama Balikpapan Great Sale, Plaza Balikpapan. Oke. Iya, Instagramnya @Plaza Balikpapan. Oke.
Jangan lupa ya main-main karena sering banyak event dan udah semakin ramai di bagian belakang plaza di Promenade itu Pak, apa daerah namanya Pak? By Park ya, Ya, Food Garden ya. Food Garden. Oke. Tetap protokol kesehatan terus kita patuhi Ya. ketat dan semua harus memperhatikan dan tetap jaga jarak, cuci tangan terus tetap rutin, masker itu wajib dipakai, cuman kalau makan ya jangan dipakai. Oke, terima kasih Pak Aris. Pak Yudi nih, ya, ini saya cukup berterima kasih buat para pelaku-pelaku mall dan pusat perbelanjaan ya, karena Balikpapan kalau nggak ada 2 mall besar ini, saya nggak tahu seperti apa ya. Pak Yudi silakan Pak Yudi. Ada banyak nih untuk yang di Balikpapan Superblok ya, mulai dari mall itu ada up to 70% sale ya, diikuti oleh semua tenan yang ada di Iwok dan Pentacity, kemudian seluruh unit bisnis yang ada di Balikpapan Superblok, kemudian kita ada undian berhadiah, total hadiahnya 125 juta sesuai dengan HUT Kota Balikpapan. Hadiah utamanya adalah motor, kemudian ada Hotel Jatra, Hotel Astara juga memberikan diskon 50%. Booking kodenya HUT BPN 125, itu bisa dibook periodenya 10 sampai 11, untuk stay-nya periode 10 Februari sampai 31 April. Oke, lama nih. Aquaboom, kita appreciate untuk orang yang ber-KTP Balikpapan. Anda bisa datang selama 1 bulan itu buy one get one free, tapi menunjukkan KTP Balikpapan. Kemudian ada plum klinik, itu medical check up untuk 10 Februari kita gratiskan untuk 10 orang. Kemudian ada PCR 25% diskon dan ada antigen 50% diskon pada saat ulang tahunnya Kota Balikpapan. Sunset Seafood Score, minimum pembelanjaan 500.000 dapat voucher 50.000. Kemudian ada bowling buy 2 game get 1 game free. KTP Balikpapan juga. Kemudian ada CN3 free admin senilai 275, free trial 3 hari. Terus untuk transaksi di Skor, bowling, Sunset dan Aquaboom itu dapat diskon 50% kalau menggunakan Dumo. Kemudian ada Car Wash selama 10 Februari, pada tanggal 10 Februari ada diskon 20%. Terus kita juga untuk penjualan properti ada free TV dan AC untuk beli apartemen. 125 in TV-nya. Tahun gede banget berarti. Oke, jangan lupa ya datang ke Plaza Balikpapan, datang juga ke BSB ya, Iwok Pentacity dan seluruh area bisnisnya. Dan tentunya nanti kita akan jadwalan lagi ngobrol-ngobrol lebih seru dan mendalam lagi bersama Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Balikpapan. Terima kasih Pak Yudi, Pak Aris, Mas Gali, sukses, salam sehat terus, dan tentunya sampai jumpa di Prime Talk bersama Onyx Radio berikutnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life.